Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati jamaah pengajian kaum muslimin yang ada di kota Sumedang, rahimani Allah wa iyyakum ajmain, dan juga dari luar Sumedang. Ada ya Pak? Dari luar Sumedang? Enggak ada. Maksudnya tuh dari lingkungan kota Sumedang dan juga dari luar kota Sumedang ya, seperti mungkin dari Wado ya. Wado bukan, tapi bukan kota Sumedang kan ya, ya. Kalau dulu nih cerita mungkin ya intermezzo dulu di awal. Kalau dulu ketika saya di Tasik itu sempat aneh ketika orang, mungkin ini kebiasaan mungkin ya, orang kalau bilang dari mana Jang gitu, dari Tasik. Dari Tasik itu harus lingkungan kota Tasikmalaya. Kan Tasik itu ada kota, ada kabupaten. Ya, kalau lingkungan kota Tasikmalaya itu disebutnya Tasik. Jadi kalau dari mana Jang? Dari Cikalong. Cikalong teh Tasik? Bukan, sanes Tasik, Cikalong mah cenah. Sanes Tasik. Cikalong mah paling ditu, caket laut, paminoong ka ditu teh ka laut katinggal Australia. Leres kan perbatasan laut pantai selatan sareng Australia. Nah, jantan pami nyebatkeun Tasik, pami bapak-bapak Kang Tirta tayanya. Kang Tirta nuju di Cikalong, sanes di Pangandaran nah, Cikalong. Nuju di mana ya nah? Nuju di Tasik, bakal disangkana teh ke orang Tasik, di Tasik teh nyata nuju di kota. Nuju di kota. Nah, mungkin itu salah satu kebiasaan, makan abdi tadi naros gitu ya. Nah, saya tadi bertanya gitu ya. Ini ada yang dari Sumedang dan jadi dari luar Sumedang. Tapi di Sumedang mah dari Wado pun disebut Sumedang ya. Nah, Wado. Jadi lebih bangga disebut Sumedangnya daripada Wadonya gitu ya. Seperti saya mungkin dari mana? Dari Cilembu. Kayaknya nggak pernah saya nyebut dari Sumedang. Sanes teu bangga jadi orang Sumedangnya. Cilembu ge sami Sumedang. Sami Sumedang. Mung pami ditaros terangan Sumedang atau nepi Tasik, terangan Tasik abdi mah itu daripada Sumedang. Langki ke Sumedangna mung ka dieu hungkul. Sareng ka rumah sakit. Ngalamak nu teu damang. Ya, mungkin itu salah satu kebiasaan. Tapi ala kulli hal walillahil ham, ya mudah-mudahan yang datang dari kota Sumedang ataupun dari luar kota Sumedang, dari Wado, dari Cikaramas ada Pak? Dari Cikaramas, Masya Allah, dari Situraja, dari pasnya tebihnya buah dua ya, Tomo tanggung tebih, dari Tomo. Maka mudah-mudahan yang jauh termasuk ke dalam termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan pahala yang lebih besar mungkin daripada orang-orang yang mendapatkan masyakohnya untuk datang ke sini lebih sedikit gitu. Karena al-ajru ya, pahala itu ditimbang atau nilainya akan lebih besar ketika masyakohnya itu kesulitan untuk datang ke sini itu lebih besar. Jadi jangan menganggap naon jauh-jauh ngaos teh ti Wado ka dieu teu meunang nanaon ukur kitu hungkul. Teu kayak gitu. Ku urang janten bahasa Sunda nya. Dengan kita berjalannya saja dari yang jauh ke sini itu akan mendapatkan kesulitan gitu ya. Ketika datang ke sini kita mendapatkan kesulitan. Maka dengan kesulitan tersebut pun kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita mendapatkan pahala yang sangat besar dibandingkan mungkin bisa jadi mungkin Kang Ogi dari sisi perjalanan lebih mudah kan ya, karena orang sini gitu. Orang sini dibandingkan orang Cikaramas gitu. Orang Cikaramas kan tebih harus ada masyakohnya, ada kesulitannya yang harus dilalui. Tapi mungkin pahalanya bisa dari yang lainnya.
ditambah dari sisi yang lainnya. Makanya kita berusaha untuk mencari lubang-lubang pahala tersebut gitu. Nah, yang jauh-jauh diantaranya adalah dengan perjalanan menuntut ilmu. Kalau kita melihat perjalanan orang-orang terdahulu ketika mereka menuntut ilmu, ya mereka berjalannya berbulan-bulan ya Pak ya. Kita makan ya kalau dengan jalan kaki mungkin dari Wadok ke sini 24 jam nyampe atau cuma 12 jam? 12 jam nyampe Pak ya? Gak mungkin nyampe, lebih kurang. Kurang orang sahur orang Wadok mah kurang duka kami sahur orang kota mah nya guru semansa 1 itu belum tentu bisa berjalan ke Wadok dugi 12 jam gitu. Ya 12 jam. Ya ulama terdahulu mereka berjalan berbulan-bulan. Ya mungkin hanya mencari satu hadis gitu. Ya hanya mencari satu hadis, kan kita pun hanya membacakan 2 hadis 3 hadis ya dalam satu pertemuan, atau 1 hadis kalau panjang. Nah, seperti itulah perjuangan ulama terdahulu ya. Memang mereka pejuang sehingga mereka banyak yang menjadi para ulama. Mungkin di antara kita sedikit sekali orang menjadi para ulama karena mereka enggak atau kurang memperhatikan atau mungkin bisa jadi tidak mau mengikuti sunnahnya Pak orang-orang terdahulu ketika menuntut ilmu. Salah satu sunnahnya atau tuntunan atau bisa dibilang tradisi ulama terdahulu ketika mereka menuntut ilmu adalah as-safaru fi talabil ilmi. Ada safar, ada perjalanan, ada bepergian untuk menuntut ilmu. Jadi makanya ada istilah di dalam peribahasa Arab itu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu apa? Didatangi, bukan datang sendiri. Kalau datang sendiri namanya ilmu laduni, Pak. Ya kan? Yang mereka cuma mimpi ujug-ujug jadi cerdas gitu, ujug jadi pintar, ujug-ujug bisa berfatwa, ya ujug-ujug bisa ngapung dan seterusnya. Ya, seperti itu. Maka tidak ada ilmu tersebut dalam agama kita. Dalam agama kita al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Nah, kaidahnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjalan ya. Dalam hadis sebutan man salaka thoriqan, yang berjalan untuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tatkala kita diperkumpulkan di sini di majelis ilmu, maka mudah-mudahan kita kumpul kembali kelak di mana? Di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di sini melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, mempelajari sunnah Rasulullah SAW, kemudian mengamalkannya, maka mudah-mudahan kelak di yaumil akhir di surganya nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ya, kita lanjutkan membacakan salah satu warisan para nabi, warisan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan kitabnya Umdatul Ahkam. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-7 kemarin ya. Sekarang hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini berkaitan dengan tata cara wudu Nabi SAW. Nah, inilah dalil wudu kita. Wudu kita seperti yang kita lakukan sekarang, ini dalilnya. Ya, kalau tidak sesuai maka silahkan sesuaikan. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, 2 hadis langsung menyebutkan tentang tata cara wudunya Nabi SAW. Hadis nomor 8 dan nomor 9 kita akan bacakan dan kita akan jelaskan bersamaan karena pembahasannya berkaitan dengan wudu Nabi SAW. Di pamflet disebutkan adalah wudu dengan 1 gayung. Kita akan lihat wudu Nabi SAW di dalam 2 hadis ini. Ya, yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan itu dengan bejana kecil, alat minum bisa dibilang. Kalau gayung itu termasuk besar. Mungkin 1 muk lah. Ya, 1 muk atau kalau kemarin kita sebutkan 1 sok. Wudu Nabi itu adalah 1 mud. 1 mud segini. Segini 1 mud itu berarti sekitar 1 gelas aqua. Nah, 1 gelas ini lebih Pak, lebih mungkin ya sedikit. Nah, atau segini pun cukup insya Allah.
Nanti di akhir pembahasan kita akan coba praktekkan bagaimana wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu gayung. Mudah-mudahan pembahasannya selesai dan di akhir kita akan coba praktekkan dan nanti ada jamaah mungkin ya yang mencoba mempraktekannya wudhu dengan satu gayung. Ya, kita coba memberikan keringanan satu gayung. Kalau satu gelas mungkin mah cukup saat itu segitu mah gitu kan. Kadang-kadang kita ngerasa satu gelas nggak afdol kayaknya, cuman dibasuhan hungkul gitu ya. Kayak basuh hungkul tak afdol. Coba satu gayung. Satu gayung sudah saya praktekkan dari pertama ngajar kelas dari tahun 2015 ya, anak-anak SMA ya, dengan satu gayung itu cukup semuanya insyaallah. Basuh jibrek insyaallah. Insyaallah jangan librek ya. Ya, kita akan bacakan qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadisu tsamin, hadis yang ke-8. An Humran maula Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu annahu ra'a Utsmana da'a biwadu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma salasa marratin thumma adkhala yaminahu fil wadu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza wa qala man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 diterima dari Humran ibnu Husain maula Utsman ibni Affan, mantan budaknya ya ini. Mantan budaknya Utsman bin Affan. Bahwasannya Humran melihat Utsman akan berwudu. Ya, Humran melihat Utsman akan berwudu, maka Utsman pun meminta wadu. Nah, bedakan ya kalimat wudu dengan wadu. Kalau wadu itu air wudu, artinya pakai fathah, di fathil wa-nya di fathah. Wadu itu air wudu. Kalau wudu pekerjaan wudunya. Kalau wudu pekerjaan wudu. Maka Utsman meminta wadu, meminta air wudu di dalam bejana, ya, meminta air wudu. Fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi, maka Utsman pun menuangkan dari bejana tadi, air yang tadi diminta oleh Utsman dari bejana tadi ke kedua tangannya. Faghasalahuma salasa marratin. Kemudian beliau membasuh tangannya 3 kali. Membasuh tangannya 3 kali. Dan ingat, kalau ada kalimat yad, kalimat tangan di dalam dalil tanpa ada batasan, ya, kalimat tangan yadun gitu kan, tanpa ada batasan, itu maksudnya adalah ini. Ya, dari ujung jari sini sampai persendian ini. Nah, disebutnya ini apa? Pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Semuanya dari sini sampai sini telapak tangan. Jadi telapak tangan bukan hanya ini, bolak-balik gitu, bolak-balik. Nah ya, maka maksudnya adalah telapak tangan berarti. Nah maksudnya kalau ada yad tanpa ada batasan ya, tanpa batasan itu sampai sini berarti mencuci tangannya pertama ketika wudu itu sampai sini. Nah sampai sini. Makanya ketika ada hukum potong tangan dalam Al-Quran, ya faqta'u aydiyahuma kan gitu kan. Potonglah kedua tangannya. Nah, itu bukan habis tangannya, tapi apa? Ini sampai sini potong tangan. Nah, potong tangan itu sampai sini. Karena kalimat tangan jika ada pada dalil ya Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu maksudnya adalah telapak tangan. Ya, dari ujung jari sini sampai persendian. Faghasalahuma salasa marratin. Jadi caranya tadi apa?
Ini ini ya harusnya tuangin basah nanti. Nah, dituangin, kemudian dicuci 1 kali, kemudian dituangin lagi 2 kali, kemudian dituangin lagi secukupnya 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu'i. Nah, summa adkhala yaminahu fil wadu'i. Kemudian Utsman memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Dimasukkan gini. Diambil airnya ya. Summa tamadmada wastansaqa wastansaro. Diambil, kemudian kumur-kumur, istinsar. Nah, digabung. Summa tamadmada wastansyaqa wastansaro. Di sini tidak disebutkan berapa kalinya. Nanti dalam hadis di dalam hadis setelahnya, hadis Abdullah bin Zaid akan disebutkan berapa kalinya. Nah, kalau di sini hanya disebutkan kumur-kumur, istinsar dan istinsar. Lihat, kalau tadi ketika mencuci tangan apa? Dituangkan. Nah, setelah dicuci tangannya, ketika akan kumur-kumur, tadi apa? Dimasukkan ke dalam bejana, dikobok. Wah, berarti airnya tidak suci lagi. Nah, ini menunjukkan dalil bahwasannya boleh memasukkan tangan ke dalam bejana ketika berwudu. Ya, makanya hadis ini disebutkan oleh para ulama ya salah satu bantahan untuk tidak adanya air mustakmal. Ya, air mustakmal. Ya. Karena maksud dari air mustakmal nanti akan berbeda-beda ya. Para ulama akan berbeda-beda. Maksudnya apa gitu. Ya, kalau air mustakmal yang tadi kita pakai untuk membasuh seperti itu ya sama, mungkin ada yang masuk juga ke sini ya. Tapi Utsman mencontohkan seperti itu. Dan nanti di akhir Utsman akan mengatakan, aku melihat Rasulullah berwudu seperti ini. Nah, berarti Rasulullah wudunya apa? Nah, dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian kumur-kumur, istinsar dan istinsar. Oh ya, tadi kita belum jelaskan ya. Nanti insya Allah akan jelaskan apa itu istinsyak dan istinsar dan juga hukum-hukumnya. Jadi kumur-kumur, istinsyak memasukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkan air ke hidung. Nanti kita akan pakai istilahnya istinsyak dan istinsar, Pak ya. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, istinsar mengeluarkannya. Kemudian summa ghasala wajhahu salasan. Ya. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian nanti dalam hadis Abdullah bin Zaid itu memasukkan air lagi ke dalam bejana. Jadi cara mengambilnya seperti itu mungkin ya. Nah, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Ya, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, dan membasuh kedua tangannya. Lihat, sekarang kedua tangannya tapi ada batasannya. Wa yadaihi ilal mirfaqaini, dan tangannya sampai sikutnya. Berarti kalau ada batasannya ya sampai sikut berarti mencucinya. Dan mencuci kedua tangan sampai sikut 3 kali. Kedua tangan, ya, kanan, kemudian kiri. Sikut termasuk harus tercuci. Tidak boleh tidak tercuci. Kalau tidak terbasuh, tidak tercuci, maka tidak sah wudunya. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau pun mengusap kepalanya. Ya, ini tidak disebutkan 3 kali ya. Kalau tadi mencuci tangan, kemudian membasuh wajah, ya, mencuci tangan sampai sikut, itu disebutkan berapa kali? 3 kali. Tapi ketika mengusap kepala itu tidak disebutkan. Nanti akan kita jelaskan, lebih dijelaskan lagi dalam hadis setelahnya. Hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian beliau mengusap kepalanya 1 kali. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Kedua kakinya 3 kali. Summa qala. Kemudian dia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza.
Kata Utsman, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi wudu yang tadi dilakukan oleh Utsman dari pertama sampai terakhir membasuh kaki itu kata beliau ini adalah wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Nabi berwudu seperti ini. Dan Nabi berkata. Jadi ini disebutnya disebutnya hadis musalsal. Jadi terus dicontohkan gitu. Jadi sesuai apa Nabi SAW mencontohkan wudu. Kemudian Nabi mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'atayn la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tidak was-was di dalam hatinya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka Utsman pun ketika mencontohkan wudu Nabi mengucapkan ini juga gitu. Ya, maka Nabi pun mengatakan setelah mencontohkan wuduku ini, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dan tidak was-was. Ada juga yang mengatakan maksud tidak was-was di sini adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan berwudu. Keutamaan berwudu dan sholat 2 rakaat setelah wudu. Namanya sholat apa? Syukur wudu ya. Nah, sholat setelah wudu. Maka keutamaannya adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini salah satu taubat kita terhadap dosa-dosa kecil. Terhadap dosa-dosa kecil adalah berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang besar, ya dosa-dosa yang besar itu harus taubat khusus. Harus ada taubat khusus dengan 4 syarat taubat ya. Dengan 4 syarat taubat. Ya, ini hadis yang ke-8. Ini riwayat Imam Bukhari, tidak diragukan lagi ya. Riwayat Imam Bukhari dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang ke-9, ya kita akan bacakan dulu 2 hadisnya sebelum kita menjelaskan. Yang ke-9, hadis yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-haditsu tasi', hadis yang ke-9, an Amr ibn Yahya al-Mazini, an abihi, syahidtu Amr ibn Abi Hasan, sa'ala Abdullah ibn Zaid, an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a bi taurin min ma'in, fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqfa ala yadayhi min at-tauri, faghasala yadayhi salasan, thumma adkhala yadahu fi at-tauri, famadmada wastanshaqa wastanthara salasan bisalasi ghurafatin, thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan, thumma adkhala yadahu fi at-tauri faghasalahuma marrataini ila al-mirfaqaini, thumma adkhala yadahu fi at-tauri famasaha ra'sahu faaqbala bihima wa adbara marratan wahidatan, thumma ghasala rijlaihi. Wa fi riwayatin bada'a min muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin, at-tauru shibhu tasdi'. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Sama enggak Pak yang di buku, yang megang matan, ada yang beda? Sama ya? Nanti kalau ada perbedaan di ini aja, nanti kita akan kompromikan. Hadis yang ke-9. Hadis diterima dari Amr ibn Yahya al-Mazini, dari bapaknya. Bapaknya adalah Yahya al-Mazini. Dia berkata, aku menyaksikan Amr yang kedua ini ya, beda lagi. Amr ibni Abi Hasan al-Mazini juga. Sa'ala Abdullah bin Zaid al-Ansari al-Mazini juga. Ini satu keluarga. Nah ini tadi kata Pak Iwan. Ya, jadi Abdullah bin Zaid ini dia mencontohkan apa? Mencontohkan wudu Nabi kepada keluarganya. Sama keluarga Mazini semuanya.
semuanya ya. Kalau di Cilembu, kalau di Sumedang mungkin kalau bapak-bapak punya keluarga, oh ini keluarga Abah Adang gitu. Oh, Abah Adang ngumpul sadayana kieu ya wudu Nabi teh saurna teh seperti. Nah, seperti itu. Abdullah bin Zaid pun apa? Ya, berwudu ya dilihat oleh keluarganya. Kemudian lihat siapa si Amr bin Abi Hasan menceritakan kepada saudaranya Yahya Al-Mazini. Yahya Al-Mazini dia pun menceritakan kepada siapa? Anaknya Amr bin Yahya Al-Mazini. Seperti itu. Ya, jadi memang disampaikan. Jadi benar balighu ani walau ayah ya. Nah, itu. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayah, itu betul-betul disampaikan. Betul disampaikan. Ya. Ini sering disebut hadis ini dengan hadisnya wudunya Abdullah bin Zaid ya. Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid ditanya tentang bagaimana wudu Nabi SAW. Maka Abdullah bin Zaid pun mencontohkan. Fada'a bitaurin min ma'in. Maka Abdullah bin Zaid pun meminta taur. Taur itu di sini disebutkan shibhu tosti. Bapak-bapak kalau yang ada tulisan Arabnya bisa ditulis di Google at-taur ataupun tostun, nanti keluar gambar-gambarnya. Ya, taur ya disebutkan oleh siapa? Para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Jauhari, itu adalah ina'un yushrabu minhu. Jadi wadah untuk minum. Kalau wadah untuk minum mungkin tidak segede gayung kan ya? Tidak segede gayung gitu banyak minum pakai gayung, atau mungkin orang-orang dulu pakai gayung minumnya. Ya, minimalnya kalau gede juga segede muk mungkin ya. Atau batok kelapa ya? Nah, batok kelapa. Kalau dari dulu dari air minum dari apa? Kalau taur itu adalah disebutkan di sini taur min sufrin. Jadi apa tadi? Alat minum dari kuningan. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya Rasulullah SAW meminta untuk berwudu dan akhirnya disodorkan kepada beliau satu taur air, satu bejana air. Taurnya itu dari sufrin, dari kuningan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya berwudu dengan bejana kuningan, mandi, makan dan seterusnya dengan bejana kuningan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu menggunakan emas dan perak. Ya, beling dengan kuningan mahalan mana Pak? Mahalan kuningan? Oh gitu. Ada yang di rumahnya makannya atau wudunya pakai baknya pakai kuningan? Ya. Kuningan. Ya dulu wadah-wadah itu dari kuningan gitu, karena logam mungkin ya dari dulu belum ada yang mencetak beling mungkinnya dan seterusnya gitu. Ya, sehingga ya memakai bahan-bahan yang logam berbentuk logam. Kalau nggak logam kulit-kulitan, kalau nggak kulit-kulitan ya mungkin batu-batuan ya. Ya, seperti itu. Atau dari dedaunan gitu. Dari dedaunan. Nah, taur itu adalah wadah yang dipakai untuk minum. Wadah yang dipakai untuk minum. Makanya di sini perawi menyebutkan shibhu tosti. Atau siapa? Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan taur itu mirip seperti tostun. Toslum itu mislul kider, seperti kider itu panci atau ceret. Nah, ceret kecil lah. Kan ceret ya agungnya gitu. Nah, ini ceret yang kecil gitu. Ya. Bisa jadi terbuatnya itu dari batu ataupun dari kuningan biasanya, tostun itu. Nah, maka kita sebutkan ya gayung, kalau zaman sekarang ya gayung lah seperti itu. Atau mungkin kalau mau disebut rantang, rantang gitu ya. Rantang ya sama aja dengan gayung kan ya. Besarnya sama mungkin rantang dengan gayung. Ya, maka Abdullah bin Zaid meminta untuk dibawakan satu gayung air. Ya. Satu gayung air. Fatawadda'a lahu wudu Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Zaid pun mencontohkan wudunya Rasulullah SAW. Fa'aqfa ala yadayhi minat tauri. Lihat, sama seperti contohnya Utsman. Maka Abdullah bin Zaid pun menuangkan air yang ada di gayung tadi ke telapak tangannya. Faghasala yadayhi salasan. Kemudian mencuci tangannya 3 kali. Sama seperti tadi. Nah, jadi pertama ketika mencuci tangan itu apa? Gak boleh
celupkan, dikobok gitu, tapi apa? Dituangkan. Nah, dituangkan. Kemudian dibasuh tiga kali. Nanti ini akan kita bahas hukumnya, dan sebenarnya pada hadis sebelumnya sudah kita bahas berkaitan hukum mencuci tangan. Berkaitan dengan hukum mencuci tangan. Sedikit akan kita sebutkan, nah, murojaah sedikit. Kemudian summa adkhala yadahu fit tauri. Nah, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi. Dimasukkan, ya, kalau ada baskomnya atau gayung. Setelah ini. Kalau selesai. Ini soalnya bahas hukum-hukumnya lumayan panjang. Bisa jadi minggu depan. Apa namanya? Nah, dimasukkan seperti ini. Kemudian famad mado wastan syako wastan saro salasan bisalasi gurofatin. Kalau tadi tidak disebutkan berapa kalinya, kalau di dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan berapa kalinya. Lihat. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam bejana, maka beliau pun apa? Kumur-kumur, istinsar, salasan 3 kali dengan 3 kali cidukan, dengan 3 kali siukan. Berarti apa? 1 kali siukan, kumur-kumur, istinsar. Yang kedua kali kumur-kumur, istinsar. Gak ada TV di Ahwat ya? Ada. Oh, ada. Kemudian apa? Yang ketiga kalinya dimasukkan lagi. Kemudian apa? Kumur-kumur, istinsar. Selesai 3 kali. 3 kali. Ini yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid. Bagaimana kalau dipisah? Nanti kita akan sebutkan hukumnya. Kita akan sebutkan hukumnya, ya. Tapi di dalam hadis Abdullah bin Zaid ini disatukan. Kumur-kumur, istinsar dengan 3 kali cidukan air, siukan air. Bisalasi gurofan, dengan 3 kali cidukan air. Kemudian summa adkhala yadahu faghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau pun memasukkan tangannya lagi ke dalam bejana tadi, ke dalam gayung tadi, dimasukkan lagi, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Masukkan, basuh wajah 2 kali, masukkan, basuh wajah lagi 3 kali. Basuh wajah lagi 3 kali. Ya. Summa adkhala yadahu fit tauri, dimasukkan lagi tangannya. Summa adkhala yadahu fit tauri, dimasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Maka beliau pun mencuci kedua tangannya 2 kali sampai sikut. Nah, kalau tadi 3 kali, ya, dalam hadis Utsman disebutkan berapa kali? 3 kali membasuh tangannya. Tapi dalam hadis Abdullah bin Zaid ini berapa kali? 2 kali. Nah, berarti boleh mencuci anggota wudhu berapa? 2 kali. Nah, nanti pun kita akan sebutkan rincian hukumnya. Ya, berkaitan dengan jumlah hukum mencuci 3 kali, 2 kali, 1 kali. Ya. Ya, seperti itu. Apa sampai sikut, sama yang kiri pun apa? Sampai sikut. Kemudian summa adkhala yadahu fit tauri. Kemudian beliau pun memasukkan, ini bejananya. Nah, memasukkan tangannya ke dalam gayung tadi lagi, dimasukkan kembali fit tauri. Famasaharo sahu, maka beliau pun mengusap kepalanya. Nah, di sini disebutkan tata caranya. Fa'aqbala bihima wa adbara. Maka beliau memulai dari depan, kemudian ke belakang, marrotan wahidatan. Nah, baru disebutkan, ya, 1 kali. 1 kali. Bagaimana hukum mengusap kepala lebih dari satu kali? Nanti kita akan sebutkan. Nah, dalam hadis Abdullah bin Zaid disebutkan berapa kali? 1 kali. Dalam hadis Utsman tidak disebutkan, ya. Nah, diperjelas oleh hadis Abdullah bin Zaid 1 kali. Tsumma ghasala rijlaihi. Kemudian baru beliau membasuh kakinya, ya, mencuci kakinya. Kemudian wa fi riwayatin, ya, beliau mencantumkan riwayat yang lainnya tentang tata cara mengusap kepala. Ya, tentang tata cara mengusap kepala. Lihat, beliau menyebutkan
fabada'a bimuqaddami ra'sihi, mulai dari depan kepala. Jadi depan kepala ya. Jadi bukan gak mesti harus depan kepala tuh pasti yang pertama kali apa? Tumbuh rambut secara umum. Secara umum, karena ada yang mungkin tumbuh rambutnya di sini. Wah, saya tumbuh rambutnya di sini, berarti mengusap kepalanya dari sini saja ke belakang. Enggak ya. Jadi ini secara umum di muqaddam, makanya disebutnya muqaddam ra'sihi, depan kepala. Nah, ini dahi dari sini. Nah, mulai dari sini, kemudian apa? Sum hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian dibawa dari depan sini, dibawa ke belakang sampai qafa. Qafa tuh apa? Ah, ini tengkuk. Nah, sampai tengkuk. Nah, tengkuk teh bahasa Sundanya apa? Punuk. Ah, betul, Pak. Sampai punuk. Tapi tong punung. Nah, sampai punuk ya. Punuk. Hatta dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma. Kemudian dibalikan kembali kedua tangan ini. Raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Sampai kembali ke tempat semula. Nah, sampai sini. Summa masaha udhunaihi. Kemudian baru mengusap telinga. Jadi kepala sama telinga itu bukan dibasuh, tapi di apa? Diusap. Makanya tidak ada kewajiban harus basah kepalanya. Harus basah. Namanya juga diusap. Kalau diusap ya diusap berarti kan ya. Kalau dibasuh berarti harus basah. Kalau gosala baru harus basah, sama seperti telinga juga. Seperti telinga juga. Marratan wahidatan, satu kali saja. Satu kali saja, ya. Akhrajahul Bukhari Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah. Ya, ini jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Ini adalah dua hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cukup kalau kita berpegang dengan hadis ini sih, itu sudah cukup. Itu sudah sempurna ini ya. Siapa? Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kita akan menyebutkan beberapa permasalahan. Ya. Beberapa permasalahan. Ya, sepertinya tidak akan. Ini sampai 9:30 ya? 9:11. Insyaallah kalau cukup kita akan praktekkan nanti di akhir ya. Kita akan praktekkan di akhir. Kalau tidak selesai bersambung berarti pertemuan berikutnya. Jadi judulnya adalah praktek wudu nanti. Ya, mungkin kalau anak sekolahan tuh dipecah mungkin ya. Satu-satu, wudu Pak, satu-satu. Mencoba kan seorang pasti pingin ya wudu saya benar gak gitu ya. Nah, pakai satu gayung. Nah, nanti kita akan kasih kesempatan pada pertemuan berikutnya biar waktunya luang. Waktunya biar panjang. Ya. Kemudian beberapa permasalahan di dalam hadis ini yang akan kita bahas, ya, masail al-muta'alliqah bil hadisaini. Masalah-masalah atau fawaid, faidah-faidah yang berkaitan dengan dua hadis ini. Dalam dua hadis ini tidak disebutkan bahwasannya Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan memulai wudunya dengan bismillah. Ya. Ada enggak? Tidak kan ya? Tidak dimulai dengan bismillah. Bismillah. Maka berkaitan dengan hukum membaca tasmiyah, ya, membaca basmalah, membaca bismillah ketika akan memulai wudu. Sebenarnya ini banyak ya ucapan dari para ulama, perbedaan dari para ulama berkaitan dengan hukum membaca bismillah. Ya, ada yang mengatakan syarat sah wudu. Kalau tidak membaca bismillah maka tidak sah wudunya. Juga ada yang mengatakan bahwasannya membaca bismillah ini adalah mustahabbah, sunnah saja. Maka ini adalah pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama, yang mana mereka mengatakan membaca bismillah ketika berwudu ini hukumnya hanya apa? Hanya sunnah saja.
hanya mustahab saja. Mustahab di sini maksudnya lawan dari wajib ya, bukan wajib. Berarti kalaupun lupa ataupun tidak membaca bismillah, maka wudunya tetap sah. Kecuali kalau bapak-bapak ada yang berkeyakinan bahwasannya membaca bismillah ini hukumnya adalah syarat rukun, sehingga kalau tidak membaca bismillah gak sah wudunya. Ulangi lagi, baca bismillah kemudian berwudu kembali. Berwudu kembali. Maka wallahu ta'ala pendapat yang roji adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan membaca bismillah ini hukumnya adalah mustahab saja, sunnah saja, sehingga nanti tidak ada lagi kesulitan ketika bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian yang berwudu di dalam WC kamar mandi. Aduh, gimana baca bismillahnya ini? Gak perlu bingung kalau kita sudah tahu hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah gak apa-apa, berarti kalau nggak baca dulu bismillah. Nah, kalau mau baca bismillah dikasih solusi oleh para ulama sebelum masuk WC-nya, baca bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, kemudian baru masuk kamar mandi, masuk WC. Seperti itu. Maka ini berkaitan dengan hukum membaca bismillah. Baca bismillah. Jadi kenapa tidak disebutkan membaca bismillah dalam hadis Abdullah bin Zaid dan juga hadis Utsman ini? Karena apa? Ya, karena tadi jumhur ulama juga mengatakan bahwasannya hukum membaca bismillah, hukum tasmiyah adalah mustahabbah, sunnah saja. Kemudian permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan hukum mencuci kedua tangan. Tadi di awal kan ada mencuci kedua tangan ketika Utsman dan juga siapa Abdullah bin Zaid mengucurkan tangannya di awal. Nah, tiga kali. Apa hukum mencuci kedua tangan? Maka Ibnu Munzir rahimahullah taala mengatakan telah sepakat para ulama ya ahlul ilmi bahwasannya mencuci kedua tangan di awal permulaan wudu itu adalah sunnah yustahabbu isti'malu. Ya, sunnah dan dianjurkan ketika ketika di awal wudu. Ketika melakukannya di awal wudu. Nah, kata beliau, insya'a ghasalahuma marrah. Ya, jika ingin mencucinya satu kali, maka silahkan gitu. 2 kali juga silahkan. Mau 3 kali juga silahkan. Ya, silahkan. Ataupun kalau lupa di awal tidak mencuci kedua tangan pun tetap sah wudunya. Buru-buru langsung aja kumur-kumur gitu kan ya. Maka tetap sah wudunya. Ya, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ya beliau mengatakan bahwasannya laisa dzalika biwajibin. Hukumnya ketika di awal wudu mencuci kedua tangan itu adalah laisa biwajibin, tidak wajib. Kecuali kata beliau, nah ini yang akan kita bahas. Kecuali kalau bangun dari tidur malam. Nah, kalau bangun dari tidur malam pagi-pagi, ya maka wajib hukumnya. Jadi tidak boleh langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Ini sudah kita bahas ya pada hari sebelumnya. Bahwasannya mencuci kedua tangan setelah bangun tidur malam, ya itu hukumnya adalah wajib. Berarti kalau mau langsung wudu, ya ketika bangun tidur mau langsung wudu, maka wajib cuci tangan dulu 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Jangan langsung dikobok. Kalau pakai keran lebih enak lagi kan ya. Nah, tinggal kocorkan keran dan dicuci tangannya 3 kali. Nah, ini hukumnya menjadi wajib kalau mau menyatu langsung dengan wudu. Ya, menyatu langsung dengan wudu. Ini sudah kita sebutkan ya hukumnya pada pertemuan sebelumnya dalam hadis yang ke berapa? Yang kelima ya. Hadis yang kelima atau yang keempat? Hadis yang keempat. Ya, idza staiqadha ahadukum min naumihi ya falyagsilhuma salasan qabla an yudkhilahuma fil ina'i. Salasan ya. Falyagsil yadaihi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bangun dari tidur malam, maka cucilah tangannya 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Ini hadis yang keempat ya. Yang keempat. Ya, karena dia tidak tahu tangannya ketika sedang tidur ada di mana.
tangannya ketika tidur ada di mana nggak tahu gitu. Sehingga apa? Sehingga ada kewajiban untuk mencuci kedua tangan. Setelah apa? Setelah bangun tidur malam. Sudah kita sebutkan kalau tidur siang bagaimana? Nah, kalau tidur siang dianjurkan saja. Walaupun sebagian ulama ada yang mengumumkan mau tidur siang, mau tidur malam, mutlak pokoknya harus dicuci. Wajib untuk dicuci. Untuk kehati-hatian, pokoknya setiap bangun tidur ya, kalau mau langsung wudu ya, langsung wudu ataupun tidak langsung wudu, maka cuci dulu tangan 3 kali. Kemudian baru boleh memasukkan tangan kita ke dalam bejana atau ke dalam gayung yang akan kita pakai untuk berwudu. Ya. Kemudian ini sudah kita sebutkan. Ya. Bagaimana hukumnya memasukkan kedua tangan ke dalam bejana ketika berwudu? Tadi kan dicontohkan oleh siapa? Utsman bin Affan, kemudian siapa? Abdullah bin Zaid. Itu langsung dicelupkan ke dalam bejana. Boleh atau tidak? Ini langsung dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Idza qama sayyadahu wa huwa syakun fi najasatihi qabla ghusliha kana murtakiban karahatat tanzihna wala yunajjisul ma'na bal huwa bakin ala taharatihi yajuzu an yutahhir bina." Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, apabila seseorang memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana dan dia ragu bahwasanya tangannya tadi ya kayak bangun tidur tadi kan, bangun tidur ujug-ujug dimasukkan ke dalam bejana, itu kan ragu ya, kayaknya tadi megang najis atau enggak, megang najis atau tidak gitu. Nah, maka kata beliau itu hukumnya makruh saja. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Karahatut tanzih. Karahatut tanzih itu makruh hukumnya. Kalau karahatut tahrim berarti haram hukumnya. Ya, dan tidak najis airnya. Nah, kata beliau nih, ketika kita bangun tidur, kita memasukkan tangan kita lupa, malah dimasukkan tangan kita ke dalam bejana, maka air tersebut kata beliau, oh tidak najis. Bakin ala toharatihi, kata beliau. Air tersebut tetap suci. Tetap pada kesuciannya. Memang asalnya suci, ketika masuk tangan, kenapa jadi najis? Ya kecuali kalau tangannya yakin najis gitu. Yakin najis ketika dimasukkan, wah jadi berubah pas diambuan bau najis gitu, warnanya atau jadi koneng gitu atau jadi apa gitu ya, baru itu apa jadi najis. Nah, maka kalau tidak, maka air tersebut tetap pada kesuciannya. Wa yajuzu an yatatahhar bihi, boleh bagi dia untuk bersuci dengan air tersebut. Jadi kalau bangun tidur itu keadaan kita tidak tahu kan tangan ini ada di mana ya, ujug-ujug lupa malah dimasukin, atau mungkin udah ngambil gayung di dalam embernya gitu. Aduh, masuk tangan kita ke dalam itu. Ke dalam apa? Ke dalam ember tersebut. Maka kata Imam Nawawi tidak mengapa. Air tersebut boleh digunakan untuk apa? Untuk bersuci, baik mandi ataupun berwudu. Ya, hadza madhabuna, kata Imam Nawawi, inilah madhab kami. Madhabnya Imam Nawawi adalah Syafi'iyah gitu. Ya, Syafi'iyah. Ya, seperti itu. Ini hukumnya. Berarti air tersebut tetap dalam keadaan suci. Jadi ini nanti kalau bapak-bapak ketika bangun tidur, bukan berarti nanti tadi kan mencuci tangannya hukumnya apa? Wajib ya. Tapi ketika kita lupa ataupun mau ngambil gayung dan tangan kita tercelup ke dalam air tersebut, ya maka kanajisan. Diawurkeun cahina saemer gede. Ayeuna usum halodong di Cilembu mah. Ya, kalau enggak tahu alam nih, Cilembu udah hujan berapa hari tapi masih susah air. Di gunung tapi susah air. Berarti enakan orang Sumedang ya. Oh sama ya. Tinggal ngocorkeun keran kan ya. Ngocor air gitu. Ya. Apalagi zaman sekarang mungkin kalau di Sumedang sama, berarti jangan sampai seperti itu ya. Ya, ketika tangan kita masuk, wah ini sudah najis nih airnya. Diawurkeun we. Keur mah secai. Ya. Boros lagi dia. Pas mau wudu, dikocorkeun keranna enggak ada. Ternyata belum bayar PDAM gitu ya. Ya, seperti itu kan akhirnya apa? Akhirnya madarat bagi dia, enggak ada air. Ya, ada air juga harus beli. Ya wayahna, ketika tidak ada air dan dia mampu untuk beli, wajib beli. Ah, saya enggak ada air, tayamum aja. Oh, padahal banyak buat beli banyak gitu, duitnya banyak gitu.
Nah, seperti itu. Isi ulang nggak apa-apa gitu. Yang penting ada buat bersuci ketika itu. Ataupun mencari dulu mungkin ke daerah mana yang gede air. Wadah ya. Wadah mah besar airnya. Ada situ raja situ nah. Situ gede. Jati gede. Nah, situ gede mah di Tasiknya. Jati gede. Nah, jati gede airnya. Ya, seperti itu. Ini hukum memasukkan tangan ke dalam bejana tadi. Baik lupa ataupun tadi mengambil gayung ya. Gayung. Ya, selama kita memang tidak yakin ada najisnya gitu di tangan kita, maka air tersebut boleh dipergunakan untuk apa? Untuk berwudu dan bersuci yang lainnya. Kemudian di dalam hadis ini pun tidak disebutkan siapa Abdullah bin Zaid ataupun Utsman bin Affan menyela-nyela jari ketika apa? Ketika berwudu. Baik di awal ya, di awal mencuci tangan. Nah, di awal mencuci tangan kan ya? Ataupun ketika mencuci tangan sampai sikut. Tidak diceritakan Abdullah bin Zaid dan juga Utsman apa menyela-nyela jari tangan ataupun jari kaki. Ya, ataupun jari kaki. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang lainnya. Disebut dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ya, Nabi SAW bersabda, asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa balligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Nabi SAW, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu. Nah, bagaimana cara menyempurnakan wudu? Nah, dikasih ini apa oleh Rasulullah, salah satunya itu sebagiannya disebutkan wa khallil bainal asabi, sela-selalah jari kalian ketika berwudu. Jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki ya, di sela-sela. Wa balligh fil istinsyaq, sungguh-sungguhlah ketika istinsyak. Jadi istinsyak sekedarnya sah, boleh ya, yang penting ada air masuk. Tapi lebih lagi itu lebih utama. Illa antakuna shaima, kata Nabi, kecuali kamu sedang saum, sedang puasa. Kalau sedang puasa gak boleh sungguh-sungguh. Bahkan sengaja, wah sedot lah sampai dalam. Lumayan minum lewat hidung. Nah, seperti itu. Aduh tukar aja gitu ya, padahal sengaja digituin. Maka batal puasanya jelas. Makanya kata Nabi ketika istinsyak keadaan dia sedang saum tidak boleh kenceng-kenceng gitu. Cukup ya seperlunya saja. Maka berkaitan dengan hukum menyela-nyela jari, kalau kita melihat hadis di atas, konteksnya itu adalah perintah. Ya, perintah khallil. Ya, sela-selalah perintah. Kaidahnya setiap perintah menunjukkan kepada wajib. Ya, kalau ada perintah itu berarti menunjukkan kepada wajib. Tapi para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah ini. Kebanyakan para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ya pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya mereka mengatakan hukumnya mustahab saja. Hukumnya mustahab, menyela-nyela jari tangan dan juga jari kaki. Kata mereka hukumnya sunnah saja. Kenapa dalam hadis Abdullah bin Zaid, dalam hadis Utsman pun tidak disebutkan menyela-nyela jari? Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya menyela-nyela jari ini hukumnya adalah mustahab, sunnah saja. Ada juga pendapatnya Imam Malik mengatakan menyela-nyela jari tangan wajib, menyela-nyela jari kaki sunnah. Ada yang membedakan seperti itu. Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan ini pun salah satu dari pendapatnya Imam Malik ya. Ya, bahwasannya wajib dua-duanya. Tangan pun wajib, kaki pun wajib di sela-sela. Hujahnya apa? Hujahnya apa? Bahwasannya asal dari perintah itu menunjukkan kepada wajib. Ya, silahkan Bapak-bapak memilih yang mana, tapi pendapat yang pertama jumhur ulama mereka mengatakan apa? Sunnah. Kenapa mereka mengatakan sunnah? Salah satu dalil mereka adalah kewajiban mencuci tangan dan mencuci kaki itu adalah membasahi tangan dan juga kaki. Kalau tanpa di sela-sela itu sudah terpenuhi, ya, tanpa di sela-sela begini, tanpa digosok itu sudah terpenuhi basah tangan dan kakinya,
berarti apa? Berarti nggak perlu di sela-sela. Kenapa Nabi memerintahkan di sela-sela? Itu sebagai penyempurna saja. Asbigil wudu kan tadi kan, sempurnakanlah wudu. Sebagai penyempurna. Afdoliyah, lebih apa? Lebih afdol. Makanya jumhur pun mengatakan hukumnya apa? Mustahab, sunnah saja. Hukumnya adalah sunnah saja. Nah, seperti itu. Ini dalil dari pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya jumhur para ulama. Wallahu taala alam. Pendapat yang rajih, indi, ya, menurut Anda. Ya, silahkan Bapak-bapak memilih yang mana. Tadi kita sudah sebutkan hujahnya. Jadi pertimbangannya yang mana? Ya, pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa? Jumhur para ulama, bahwasannya menyela-nyela jari hukumnya adalah sunnah, mustahab. Mustahab saja. Dianjurkan saja. Kemudian, nah ini akan jadi pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana tata cara menyela-nyela jari? Ada nggak tata cara khusus? Pernah nggak Bapak ada yang mengajarkan apa? Oh, pakai kelinting ya? Nah, harus pakai kelingking kiri ya mungkin ya? Kiri ya? Kelingking kiri. Mulai dari mana? Dari kiri. Sini berarti. Mulai dari kiri ke kanan gitu. Mulai dari mana? Dari kanan ke kiri gitu ya. Tapi dengan kelingking kiri gitu, dari kanan ke kiri. Seperti itu. Ya, maka ada sebuah riwayat, tapi riwayatnya dhaif, didoifkan oleh banyak ulama. Ya, karena di sana ada disebut dengan Abdul Lahiyah, ya. Abdullah ibni Lahiyah atau Abdullah ibni Luhaiyah, ada juga yang menyebut seperti itu. Maka orang tersebut adalah orang yang dhaif. Ya, hadisnya adalah idza tawaddoa, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Ini kakinya saja tapi ya, kakinya saja. Ya, dari hadis dari Mustaurid Ibn Shaddad. Ya, beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menyela-nyela jari-jari kakinya dengan kelingkingnya. Kelingking ini tidak disebutkan kelingking kiri ataupun kelingking kanan. Ya, maka ini dhaifkan oleh para ulama, dan ketika hadisnya dhaif dan tidak ada keterangan bagaimana cara menyela-nyela jari ketika berwudu, maka berarti silahkan saja mau menggunakan tangan kiri, menggunakan tangan kanan ataupun dengan tangan dua-duanya, ya silahkan saja. Mana yang aisar? Mana yang lebih mudah untuk menyela-nyela jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki, maka silahkan dilakukan. Ya, nah, ketika apa? Ketika mencuci tangan ya lebih mudah seperti ini, lebih cepat dan lebih ngirit air ya. Kalau gini kan, wah ngirit air nanti, lebih boros berarti kan, boros airnya, apalagi kaki. Maka mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mudah yang dilakukan oleh kita, maka silahkan lakukan, karena tidak ada tata cara khusus berkaitan dengan menyela-nyela jari. Menyela-nyela jari. Nah, Allahu taala a'lam. Kemudian, baru kumur-kumur tuh. Ya, besok lanjut. Minggu depan. Minggu depan. Bulan depan, Pak ya, keburu lupa lagi berarti. Tidak mengapa. Oh, tahun depan. Oh, nah, tahun depan kita lanjutkan. Insya Allah tahun depan ya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita usianya ke sana. Ma hukmul madmadah wal istinsyaq. Nah, sekarang berkaitan dengan hukum kumur-kumur, istinsyaq dan istinsan. Ya, tadi kan disebutkan ya dalam hadis Abdullah bin Zaid, juga di dalam hadis siapa? Utsman bin Affan, berkaitan dengan hukum kumur-kumur dan istinsyaq. Ya, maka ini pun banyak juga ya ucapan dari para ulama, pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasannya kumur-kumur, istinsyaq itu hukumnya adalah wajib di dalam wudu. Berarti kalau tidak dilakukan tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Wajib di dalam berwudu. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Mubarak, ibnu Abi Layla, Hamad, Ishaq, ibnu Rahawai,
dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan juga salah satu riwayat dari Atha Ibnu Abi Rabbah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka membedakan antara istinsyak dan kumur-kumur. Mereka mengatakan istinsyak hukumnya wajib, kumur-kumur hukumnya sunnah. Ya. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan kumur-kumur istinsyak hukumnya adalah sunnah saja, tidak wajib. Ya, padahal tadi di dalam apa? Di dalam sebuah hadis disebutkan man tawaddo'a falyastanshik. Barang siapa yang berwudu maka beristinsaklah. Perintah berarti kan? Nah, asal dari sebuah perintah menunjukkan kepada wajib. Maka wallahu taala alam, pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama dengan mungkin dua alasan pokok. Alasan yang pertama, banyak perintah Nabi SAW memerintahkan untuk istinsyak kumur-kumur, tamadmad wastansyaq, gitu kan? Kumur-kumurlah dan beristinsyaklah. Maka asal dari sebuah perintah menunjukkan kepada wajib. Kecuali ada dalil lain yang apa namanya? Yang memalingkan dari makna wajib menjadi sunnah ataupun menjadi boleh. Ya, ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya istinsyak dan istinsar hukumnya adalah sunnah. Berarti kembali kepada hukum asal, bahwasanya hukum istinsyak dan istinsar dan kumur-kumur itu hukumnya adalah wajib. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa hukumnya wajib? Kenapa hukumnya wajib? Ya. Muwadzabatur Rasul bihima. Karena Nabi senantiasa muwadzabah, senantiasa melakukan hal tersebut, tidak pernah terlewat ketika berwudu. Tidak pernah terlewat ketika berwudu, beliau suka apa namanya? Selalu apa? Selalu kumur-kumur dan juga istinsyak. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan berarti istinsyak, istinsar, kumur-kumur hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, mungkin yang kita tambah hujah yang ketiga. Hujah yang ketiga, mulut dan juga hidung itu adalah bagian dari wajah. Mulut dan hidung bagian dari wajah. Membasuh wajah hukumnya apa? Wajib. Berarti mulut dan hidung pun hukumnya wajib. Karena mengikuti ininya apa? Mengikuti wadahnya. Wadahnya kan wajah. Membasuh wajah hukumnya wajib. Berarti kumur-kumur dan juga istinsyak pun karena bagian dari wajah hukumnya sama. Hukumnya adalah wajib. Adalah wajib. Nah, ya, ketika membasuh wajah hukumnya wajib, maka kumur-kumur dan istinsyak pun hukumnya menjadi wajib. Ya, mengikuti pokoknya, mengikuti pokoknya. Ya, ini tiga hujah ya yang menunjukkan bahwasannya kumur-kumur dan juga istinsyak hukumnya adalah wajib. Ya, kumur-kumur dan istinsyak hukumnya adalah wajib. Kemudian tadi bagaimana tata cara kumur-kumur dan juga tata cara istinsyak gitu. Tata cara kumur-kumur dan istinsyak. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, wabalig fil istinsyak. Ini yang afdalnya. Balig. Apa namanya? Bersungguh-sungguhlah ketika apa namanya? Ketika istinsyak. Berarti kalau tadi ini bersungguh-sungguh ketika istinsyak itu hukumnya adalah mustahab, sangat dianjurkan, sunnah. Berarti pokoknya adalah memasukkan air ke hidung yang pentingnya. Yang wajibnya itu adalah memasukkan air ke hidung. Yang penting ada air masuk ke hidung. Ya. Terus yang afdalnya tadi, yang sunnahnya apa? Sampai ke dalam berarti. Sampai sungguh-sungguh tadi. Ya, sampai sungguh-sungguh. Sampai sungguh-sungguh. Maka yang wajib adalah memasukkan air. Jadi bukan memasukkan kedua tangan ya. Bukan seperti itu, tapi apa? Air yang dimasukkan. Kalau kita kan menoel hidung, bukan menoel hidung ya, tapi apa? Memasukkan air ke hidung.
Ya, itu istinsyak namanya. Memasukkan air ke hidung. Bukan memasukkan tangan ke hidung. Oh, jari ya, jari ke hidung. Tapi masukkan air ke hidung. Ya, ada air, menghirup air sedikit, oh udah masuk. Ya, sedikit udah keluarkan. Ya. Apakah harus sampai nyerang? Nah, kalau sampai nyerang berarti tadi balik fil istinsyak. Nah, sampai nyerang kayak gitu kan? Nah, itu balik berarti itu sudah mubalaghah. Ya, sudah lebih gitu. Sudah afdol, ke taraf afdol tadi yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian bagaimana tata cara kumur-kumur? Ya, kumur-kumur juga sama. Cukup memasukkan air ke dalam mulut. Tidak ada kewajiban untuk apa namanya? Untuk mengobok-ngobok mungkin mulutnya dengan jari ya, seperti itu. Nah, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Wala yajibu idaratil ma fi jami'il fam. Maka tidak mesti harus memutar air di dalam. Kan kita suka ada apa dikowok-kowok ya, kowok gitu kan. Nah, gitu. Nah, terus lagi jangan ya dikeluarkan lagi. Ya, itu walaupun bagus kan, tapi dengan masuknya air ke dalam mulut pun itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Tapi kalau mau idaroh, airnya sampai kemana-mana gitu, kok gitu sampai ke bawah gitu, kemudian dikeluarkan, ya tidak wajib. Kata Ibnu Qudamah itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Wala isolal ma ila jami'i batinil an. Bahkan ketika istinsyak pun tidak ada kewajiban untuk apa? Harus sampai ke dalamnya, ke dalam hidung ketika istinsyak pun. Nah, sampai nyerang berarti kan nyerang tuh sudah masuk ke dalam. Tidak ada kewajiban kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tapi yang penting apa? Yang penting ada masuk. Ada masuk. Tapi itu semua yang tadi kita sebutkan itu disebut mubalaghah. Maka kata beliau hukumnya adalah mustahab kecuali sedang saum. Mustahab. Jadi kalau mau kowok di sini gitu ya, sampai gini juga, ya itu silakan saja mustahab. Tapi kalau saum jangan. Kalau saum harus asal masuk aja, yang penting masuk saja. Sengaja kalau lagi saum biar adem tenggorokan gitu ya. Ya, biar adem tenggorokan. Enggak boleh seperti itu. Bisa membatalkan wudu. Nah, itu tata cara kumur-kumur dan juga istinsyak. Kemudian, sekarang permasalahannya. Apakah harus kumur-kumur dulu baru istinsyak atau boleh istinsyak dulu baru kumur-kumur? Atau sekaligus tadi disebutkan ya. Tadi disebutkan dalam hadis tadi itu apa? Nanti kita akan sebutkan setelah ini. Ya, boleh tidak dipisah antara kumur-kumur dan juga istinsyak. Ini loh. Bagaimana hukum mendahulukan tadi kumur-kumur daripada istinsyak gitu? Maka dikatakan oleh para ulama, wallahu alam ini pendapat yang rajih ya. Ini pendapat yang rajih dari pendapatnya para ulama, ini pendapatnya jumhur para ulama bahwasannya mendahulukan kumur-kumur daripada istinsyak itu hukumnya mustahab. Itu adalah mustahab saja. Tadi kan dicontohkan dalam hadis Abdullah bin Zaid ataupun hadis apa? Hadis Utsman itu kumur-kumur dulu. Kumur-kumur air ke mulut, kemudian hidung, kemudian keluarkan kan gitu ya. Apakah boleh hidung dulu kemudian kumur-kumur? Boleh, sah tidak wudunya? Sah. Karena hukumnya tadi apa? Mustahab. Ya, hukumnya adalah mustahab, mendahulukan kumur-kumur daripada istinsyak. Sekarang permasalahannya. Apakah harus dipisah antara kumur-kumur dengan istinsyak? Tadi kan cidukannya ya. Menciduk untuk kumur-kumur, kemudian ciduk lagi untuk istinsyak, atau menciduk satu kali untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Yang mana, Pak? Yang pakai cara pertama? Yang tadi cara pertama dipisah. Berarti 6 kali kan ya? Berarti 6 kali ngambil air. Ada, Pak? Nggak ada ya? Oh, berarti semuanya udah digabungkan semuanya. Ya. 2 cara ini diperbolehkan. 2 cara ini diperbolehkan. Tadi apa? Dipisah. Berarti kalau dipisah 6 kali cidukan berarti kan? 1 kali kumur-kumur, 2 kali kumur-kumur, 3 kali kumur-kumur. 1 kali istinsyak, keluarkan. 2 kali istinsyak, keluarkan. 3 kali istinsyak, keluarkan. Berarti berapa kali? 6 kali boleh.
Atau dengan cara sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid tadi, yaitu 3 kali cidukan untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Saya mah belum bisa gitu mah, gitu kan? Ya nggak apa-apa, sah juga walaupun dengan cara yang tadi yang pertama juga. Apa? Ngambil kumur-kumur, istinsyak, keluarkan. 2 kali kumur-kumur, istinsyak, keluarkan. 3 kali kumur-kumur, istinsyak, keluarkan. 3 kali cidukan untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Kalau tadi kan 6 kali ya, 3 kali untuk kumur-kumur, 3 kali untuk istinsyak. Dua-duanya diperbolehkan, silakan. Cuman kalau ditanya mana yang lebih afdal, cara yang kedua. Ya, sesuai dengan hadis siapa? Abdullah bin Zaid, itu menggabungkan bisalah si gurafatin ya dengan 3 kali cidukan untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Ya, untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang afdalnya. Ya, ini juga dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Akhadha ghurfatan min ma'in famadmada biha wastanshaqa. Ya, Abdullah bin Abbas mengambil ini riwayat Imam Bukhari, mengambil 1 cidukan untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak. Ya, untuk istinsyak. Ya, pendapat yang tadi yang pertama, ya, tata cara yang pertama, ya, ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah, madhabnya siapa? Hanafiyah, Malikiyah dan juga kebanyakan Syafi'iyah. Walaupun sebagian dari, bahkan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, itu adalah menggabungkan 1 cidukan itu untuk apa? Untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsyak sekaligus. Ya, juga ini yang dirojihkan oleh siapa? Imam Nawawi bahkan ya. Imam Nawawi, Imam Al-Iraqi, dan madhabnya Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke wajah, insya Allah pembahasan tentang wajah karena sudah 10:30 ya. Nah, ini sudah selesai. Ya, udah 1 jam lebih. Sepertinya bapak-bapak sudah merasa puas pak ya. Dan walaupun pembahasannya masih baru baru kumur-kumur pak ya, belum wajah, tangan, kepala, kaki. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan hal tersebut. Berarti tersisa tentang masalah mengusap wajah, dan insya Allah setelah kita selesai dari pembahasannya, materinya, kita akan praktekkan insya Allah. Kita akan praktekkan. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa jam 9 kita mulai dan bisa selesai tepat waktu ya, sehingga kemudian kita bisa mempraktekkan wudu tadi, wudu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhum. Ya, jika ada pertanyaan, habis waktunya boleh ada pertanyaan? Boleh, nggak apa-apa ya. Ini hak bapak-bapak soalnya. Nah, hak jamaah karena selesainya 10:30 harusnya sudah selesai. Tapi jika diizinkan ya silahkan. Silahkan. Yang pertama untuk mencuci tangan itu ngurangin airnya sekali atau 3 kali tuangan, atau sekali tuangan untuk 3 kali, atau misalkan 3 kali tuangan untuk 3 kali cuci tangan. 3 kali tuangan. Kalau mau 3 kali berarti 3 kali tuangan. Nah, kalau 1 kali tuangan 1, ya kita cuci. Berarti itu terhitungnya 1. Kan tadi boleh mau 1 kali, 2 kali, 3 kali silahkan saja. Kalau airnya segini 1 kali aja cukup.